Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Sugeng siang Pak Nur. Sugeng siang, Bu Mila. Pripun hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Tadi ngajar full napa mboten Pak? Kebetulan ini dari tadi pagi kosong, Bu. Oh, alhamdulillah Pak, bahagia banget nih. Iya. Semangat sampai siang. Iya. Kosong nggih. Iya. Nggih, baik Pak Nur, seperti rencana kita. Nggih. Kemarin kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Iya. Sebelumnya perlu saya sampaikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu bisa kita diskusikan. Nanti kalau rubriknya seperti ini mungkin dari Pak Nur ada kendala atau ada yang mau ditambahkan di rubriknya, bisa kita diskusikan terlebih dahulu. Oke, nanti di rubrik penilaiannya yang akan dilihat yang pertama terkait dengan kemampuan mendengar aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga nanti akan dilihat kemampuan Pak Nur sebagai coach ketika memberdayakan coach. Kinten-kinten mau ada yang ditambahkan apa mboten? Cukup itu saja, Bu. Oh, okay. Baik, berarti sudah kita sepakati ya, ini. Sepakat, Bu. Ya. Berikutnya sebelumnya perlu saya tanyakan dulu nanti dari kompetensi coaching yang akan dikembangkan, yang ingin dikembangkan oleh Pak Nur niku kompetensi yang mana? Mungkin kompetensi yang nomor 1 tadi, Bu, yaitu mendengarkan aktif. Oh, nggih, kompetensi yang pertama ya. Nggih. Baik, kemudian nanti ketika saya mengamati kegiatan coaching yang Pak Nur lakukan, Ya. yang secara spesifik ingin secara detail nanti Pak Nur terlihat di bagian mana? Mungkin dalam menemukan kata kunci ya, Bu. Oh, nggih. Nah, Menemukan kata kunci, ya, berarti jadi tahapan yang kedua, Bu. Oh, nggih. Menemukan kata kunci. Kemudian nanti karena ini kegiatan coaching ini sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah deh. Jadi mitra baik saya, kemudian Pak Nur sebagai coach, kemudian nanti coachingnya ketika berperan, indikator ketercapaiannya bahwa Pak Nur ini merasa oh kemampuan ini sudah mampu saya kembangkan. Indikatornya yang menurut Pak Nur yang oh saya sudah tercapai ini Bu bagian ini. Tanda-tandanya nopo Pak? Mungkin nanti dalam coach itu saya bisa mengemukakan solusi ya, Bu. Oh nggih, berdasarkan dari itu rangkumannya. Iya. Dari semua rangkuman pembicaraan antara coach dan coach tadi. Coach dan nanti. Nggih, siap. Baik untuk kegiatan pra supervisi, kegiatan coaching Pak Nur beberapa hari setelah ini sepertinya sudah bisa kita lihat kesimpulannya adalah seperti ini nanti yang akan dinilai rubriknya. Siap. Kemudian nanti yang akan saya lihat lebih detail adalah kemampuan Pak Nur menemukan kata kunci pada kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian indikator bahwa oh Pak Nur sudah merasa ini sudah oke jika Pak Nur sudah bisa menemukan solusi dari rangkuman kegiatan coaching antara Pak Nur dengan coachingnya nanti. Begitu Pak Nur? Ya, Bu. Saya rasa siang ini cukup, bisa kita ketemu beberapa hari lagi sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ngoten Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Nur. Selamat siang Pak Febri. Ya, saya mohon waktu sebentar nih Pak Nur. Ya, kebetulan ini saya juga sedang slow, Pak. Bagaimana? Terima kasih Pak Nur. Saya di sini ingin sedikit konsultasi Pak Nur berkaitan dengan tugas-tugas saya dalam mengajar dan juga posisi saya sekarang sebagai CGP Pak Nur. Oh ya, kebetulan ini baru slow. Monggo silakan kalau mau dibicarakan. Ya, terima kasih Pak Nur. Jadi begini Pak Nur, saya ingin saya itu merasa bahwa saya dalam membagi waktu antara CGP dan juga tugas pokok saya mengajar itu kok akhir-akhir ini keteteran Pak Nur. Jadinya di satu sisi tugas-tugas saya CGP tidak terselesaikan tepat waktu,
kadang-kadang belum saya kerjakan juga. Di sisi lain mengajar saya di kelas juga tidak bisa berjalan dengan maksimal, Pak Nur. Ya, Sehingga jadi saya ingin apa ya, siapa tahu ketika nanti saya menyampaikan ini pada Pak Nur, kemudian nanti saya juga mendapatkan solusi seperti itu, Pak Nur. jadi intinya Pak Febri ini keteteran ya dengan agenda-agenda CGP dan tugas-tugas lain yang Oke. mungkin hampir berbarengan. Iya, Pak. Kira-kira sudah sejak kapan ini Pak Febri merasa keteteran seperti ini? Saya rasakan ketika sudah masuk mulai KBM nih, Pak Nur. Jadinya waktu liburan itu kan saya bisa fokus, jadinya hanya satu ya Pak Nur, Iya. mengikuti CGP itu saja, dan itu tugas juga bisa saya apa ya, saya kerjakan tepat waktu, dan kadang malah sebelum deadline saya sudah mengumpulkan. Tapi setelah KBM berjalan itu saya mulai keteteran karena saya harus fokus mengajar juga. Di satu sisi saya juga harus apa ya, menyelesaikan tugas-tugas CGP saya, dan saya rasa dua-duanya juga penting gitu, nggak bisa saya milih salah satu seperti itu, Pak Nur. Ya memang tugas CGP memang banyak ya, saya menyadari seperti itu. Karena saya juga dulu pernah Pak Febri. Nah, kira-kira Pak Febri sudah pernah melakukan apa saja dalam, mungkin ini kan permasalahan sudah hampir lama ya Pak ini Pak. Kira-kira Pak Febri itu sudah melakukan cara apa gitu, cara yang pernah Pak Febri lakukan gitu. Yang dulu awal-awal itu yang saya lakukan baru ini Pak Nur, melis tugas-tugas saya di CGP itu. Jadinya di CGP itu kan kita kan dapat itu Pak Nur, surat yang berisi nopo jadwal ya betul. dari bulan nopo nih kok Maret no, Maret. bulan Maret sampai November nanti. Nah itu saya pasang Pak Nur, jadinya saya juga membuat list tugas-tugas itu. Tapi yang baru saya lakukan baru dari sisi yang CGP ini Pak Nur, untuk menulis tugas-tugas itu semacam itu saja Pak. Jadinya saya setiap kali saya pulang berada di meja kerja gitu, di samping saya, tembok saya itu udah ada rentetan tugas yang harus saya selesaikan. Tapi karena akhir-akhir ini saya juga sudah KBM sudah berjalan aktif, saya harus mengajar, saya harus menyiapkan administrasi kelas juga. Di satu sisi saya juga harus mengerjakan itu. Belum lagi kan kalau kita di Pak Nur, di masyarakat, kemudian kalau saya juga di gereja itu juga ada tugas-tugas sampingan semacam itu Pak Nur. Jadinya saya sekarang masih kesulitan untuk apa ya, istilahnya ketika mengajarkan itu kok tidak bisa maksimal gitu Pak Nur. Ya itu jadi Pak Febri pernah mengelis-ngelis itu ya Pak Febri. Nah, apakah Pak Febri itu pernah menentukan skala prioritas? Contohnya misalnya tadi Pak Febri sudah mengelis ya. Apakah Pak Febri itu sudah menentukan kira-kira penting yang mana? Saya rasa semua itu penting Pak Febri mungkin, tapi ada skala-skalanya. Nah, ya ada skala-skala prioritasnya. Kira-kira apakah dengan cara seperti itu Pak Febri sudah pernah melakukannya? Oh, kalau itu saya belum Pak. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi bagi saya, yaitu dengan menentukan skala prioritas. Ya saya pengennya itu semuanya itu saya kerjakan dan selesai gitu loh Pak Nur. Tapi kok ternyata saya rasakan kok seperti apa ya, kurang bisa maksimal gitu loh Pak. Iya, memang kalau semua pekerjaan kok harus terselesaikan dalam waktu yang bersamaan itu mungkin tidak bisa. Kalaupun bisa mungkin memang betul hasilnya kurang maksimal. Nah tadi Pak Febri sudah mengungkapkan juga kalau salah satu solusinya adalah kita membuat skala prioritas. Nah kira-kira Pak Febri akan melakukan itu kapan? Kalau skala prioritas mungkin besok sudah bisa saya lakukan Pak. Tapi mungkin dari tadi kita berbicara tentang skala prioritas juga, mungkin saya tadi terbersit di benak saya itu mungkin berkaitan dengan apa ya,
hadir penuh di situ itu Pak Nur, saya juga mungkin belum bisa melakukan itu. Jadi mungkin itu juga bisa saya lakukan nih Pak Nur. Iya. Saya ada prioritas, tapi ketika saya mengerjakan CGP ya saya bisa mindful mengerjakan Iya, itu. di CGP itu. Kalau saya mengajar ya saya bisa mindful di mengajarnya itu gitu loh. Mungkin itu dari segi skala prioritasnya mungkin seperti itu nih Pak Nur. Iya. Jadi saya sudah menggarisbawahi Pak Febri. Tadi Pak Febri mempunyai masalah yaitu keteteran kalau menurut saya. Jadi antara tugas satu, tugas dua, pekerjaan satu, pekerjaan dua itu saling berbenturan waktunya, terutama waktunya. Nah, tadi juga Pak Febri sendiri juga sudah mengungkapkan solusinya, yaitu salah satunya dengan kita membuat list ya Pak, list lalu dibuat skala prioritas. Nah, tadi Pak Febri juga sudah mengungkapkan solusi tadi akan lebih mindful. Ya, akan lebih mindful juga. Nah, kira-kira Pak Febri akan melakukan itu kapan? Untuk skala prioritas dan mencoba untuk hadir penuh di dalam setiap pekerjaan itu ya mulai besok akan saya coba lakukan Pak. Sesinya nanti semoga nanti saya juga ini menjadi inspirasi baru bagi saya. Semoga besok saya bisa lebih lebih mantap dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi di satu sisi CGP juga tugas-tugasnya selesai secara maksimal, di sisi lain saya mengajar juga bisa berjalan secara maksimal. Seperti itu Pak. Pak Febri, hari ini kita sudah menemukan solusinya ya Pak Febri. Nah, kira-kira tadi Pak Febri juga sudah menyusun aksinya adalah besok. Nah, kira-kira apakah Pak Febri yakin dengan cara itu akan berhasil? Saya rasa akan saya coba dan semoga itu berhasil. Nah, jadi kalau misalnya Pak Febri sudah yakin, silakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya Pak Febri. Itu cara yang tadi yaitu Pak Febri dengan mengelis itu silakan langsung dilakukan. Tapi Pak Febri alangkah baiknya juga mempunyai rencana cadangan. Gitu. Mungkin beberapa hari lagi Pak Febri mungkin bisa bertemu dengan saya lagi. Kita lihat perkembangannya apakah nanti permasalahan yang dihadapi Pak Febri ini sudah tuntas atau belum. Nah, itu akan kita lihat lagi beberapa hari kemudian. Begitu, mungkin itu dulu Pak Nur, terima kasih sekali dari percakapan ini saya mendapatkan solusi Pak Nur untuk lebih bisa memprioritaskan kegiatan dan juga mindful dalam menjalankan tugas-tugas saya. Mungkin itu dulu Pak Nur, saya mohon pamit, terima kasih sekali, mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Nur. Ya, tidak mengganggu sama sekali Pak Febri, sama-sama semoga masalah yang dihadapi Pak Febri lekas selesai, lekas ada penyelesaiannya. Terima kasih Pak Nur, mohon diri. Sugeng siang Pak Nur. Sugeng siang Bu Mila. Alhamdulillah. Sugeng siang Pak Nur. Sugeng siang Bu Mila. Alhamdulillah kepanggih melih tadi habis istirahat ya. Iya. Baik Pak, sedikit dari saya tadi ketika saya memperhatikan kegiatan coaching yang Pak Nur lakukan dengan Pak Febri, ada beberapa hal yang sudah saya catat, tetapi sebelumnya perlu saya tanyakan. Kira-kira ketika tadi Pak Nur sudah melakukan coaching, apakah indikator ketercapaian yang kemarin Pak Nur rancang sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah Bu. Jadi tadi saya sudah sudah mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Pak Febri. Terus saya juga sudah menemukan solusi, barangkali mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan Pak Febri, dan Pak Febri juga kemungkinan sudah menjalankannya. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Nur, ada beberapa catatan yang tadi sudah saya catat ketika Pak Nur melakukan kegiatan coaching, dan memang benar yang disampaikan Pak Nur. Alhamdulillah tadi Pak Nur juga sudah melaksanakan prinsip coaching di mana Pak Nur ini memposisikan diri dengan Pak Febri ini sama, setara.
tidak ada yang lebih tinggi meskipun Pak Nur berposisi sebagai coach. Kemudian Pak Nur sudah mampu menggali kira-kira ketika Pak Febri mengalami kendala seperti yang disampaikan tadi, hal-hal apa saja yang sudah harus dilakukan Pak Febri untuk menangani di lapangan, seperti Pak Febri harus membuat daftar pekerjaan, kemudian skala prioritas. Yang kedua kata ini saya rasa sebagai kata kunci untuk Pak Nur mengcoaching Pak Febri ketika Pak Febri mendapatkan kendala seperti tadi. Oke, baik, karena saya rasa Pak Nur kompetensi untuk mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching ini sudah dikuasai dengan baik. Kira-kira selanjutnya kompetensi apa yang ingin Pak Nur kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan, tadi sudah saya catat Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi mungkin saya itu masih kurang dalam menyusun pertanyaan yang kiranya itu berbobot gitu Bu. Oh oke, baik, alur yang disampaikan Pak Nur tadi memang sesuai nggih. Harapannya alur Tirta ketika Pak Nur menjadi coach itu benar-benar bisa maksimal, sehingga sudah ada korelasinya. Ketika kompetensi mendengarkan aktif ini sudah dikuasai, memang cocok sekali ketika Pak Nur ingin kemudian mengembangkan kompetensi berikutnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Saya rasa untuk kegiatan pasca supervisi ini sudah selesai. Selanjutnya monggo Pak Nur kalau mau melakukan kegiatan yang selanjutnya, termasuk untuk pengembangan yang selanjutnya, insya Allah saya siap untuk bersama dengan Pak Nur, bermitra dengan Pak Nur untuk kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu atas masukannya. Pak Nur, monggo.